Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la yansa man dzakara. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la yudayyi'u man syakara. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi yajzi bihil ihsani ihsana wa bisabri najata wa ghufrana. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita ketemu lagi Bapak Ibu pada kesempatan pagi hari ini. Saya tuh rasa-rasanya sudah lama sekali nggak ketemu. Mungkin karena COVID. Kegiatannya padat, jadi kayak lama nggak bertemu gitu ya. Padahal baru ketemu kemarin kita. Alhamdulillah, yang penting sehat selalu Bapak Ibu. Allah lindungi dan berkahi dalam setiap ikhtiar. Hari ini kita akan bahas fikih darurat, ya, agar kita paham apa itu situasi darurat, ya, apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh. Darurat secara etimologis atau bahasa, darurat atau darar. Darar itu artinya bahaya. Nah, lawan dari kata itu adalah an-naf'u. Naf'u itu manfaat. Suaranya kurang jelas? Geser depan. Oh, geser lagi Bang. Ya. Tes. Ya. Alhamdulillah. Jadi dari tadi nggak kedengeran. Oh, siap. Alhamdulillah, untuk diingatkan ini ya. Jadi kita ulangi. Darurat atau darar itu berarti bahaya. Jadi ada sesuatu yang kemudian membahayakan. Lawan dari kata darar itu naf'u atau manfaat. Ya. Jadi darar ini keadaan yang membuat seseorang itu berkekurangan, seseorang itu kesulitan, atau dia menghadapi sesuatu yang kemudian di luar keadaan normal. Ya, itu darurat, darar. Lawannya adalah naf'u. Naf'u ini berarti manfaat. Ya. Nah, makanya di dalam syariat Islam, semua yang bisa menimbulkan kemudaratan itu wajib dihilangkan. Bahkan kita akan menemukan termasuk inti dari syariat ini, ya, yang agung ini, Islam, ya. Seseorang tidak dibenarkan menimbulkan kerusakan, ya. Jadi kerusakan yang membahayakan dirinya, apalagi membahayakan orang lain. Berarti jika ada seseorang yang menimbulkan kemudaratan bagi dirinya dan bagi orang lain, itu dilarang di dalam Islam, ya. Maka nanti larangan-larangan di dalam Islam, ya, itu sebenarnya untuk menghilangkan kemudaratan, ya. Bahaya riba, bahaya gharar, ya. Bahayanya menzalimi orang lain. Kenapa? Karena menimbulkan kemudaratan bagi orang lain, menimbulkan kerusakan bagi orang lain. Lawannya adalah naf'u atau manfaat. Makanya kata Nabi Muhammad, seperti yang dikutip Imam Jalaluddin As-Suyuti, khairun nas anfa'uhum linnas.
manusia terbaik adalah manusia yang paling bermanfaat bagi orang lain. Ya, jadi dia menjaga dirinya dari kerusakan, sebagaimana dia menjaga dirinya agar tidak menimbulkan kerusakan bagi orang lain, tapi justru yang dia berikan adalah manfaat. Jadi jika Bapak Ibu bisa menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain, maka Bapak Ibu manusia yang terbaik. Itu yang dikatakan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kan banyak sekali pepatah-pepatah Melayu yang kemudian menceritakan tentang bagaimana orang yang memberikan manfaat itu termasuk orang yang terbaik di dalam hidup. Gajah mati meninggalkan, manusia mati meninggalkan nama. Betul begitu? Kembali. Yang benar seperti apa? Betul kan? Kalau kata Buya Hamka, Pulau Pandan jauh di tengah, di balik pulau angsa dua, hancur badan di kandung tanah, budi baik terkenang jual. Itu mengisahkan tentang orang yang memberi manfaat bagi orang lain. Maka dalam hukum Islam, sesuatu yang bisa menimbulkan keadaan yang bisa memudaratkan, ya, itu biasanya sudah dihilangkan dari awal. Dari awal itu sudah dihilangkan, ya, sudah dihindari. Jika kemudian kita tahu bahwasanya kita akan menghadapi kesulitan, maka dari awal itu sudah dijauhi, ya. Adamul haraj, meniadakan kesulitan, ya. Makanya nanti mudah-mudahan kita bisa bahas ada kaidah fikih, ya, yang berasal atau bersumber dari pembahasan darar ini yang jumlahnya cukup banyak. Mudah-mudahan kita bisa membahas satu persatu, ya, agar kemudian kita bisa menyikapi dengan baik jika kita berada dalam salah satu situasi, ya. Misalnya kita nggak boleh menimbulkan kemudaratan bagi diri kita ataupun kepada orang lain, ya. Contoh dari Samura bin Jundub, ya, maksudnya dulu Samura bin Jundub ini punya pohon korma. Batangnya ini masuk ke rumah tetangganya, ya. Dalam Islam itu keimanan seseorang itu terlihat dari bagaimana dia memperlakukan tetangganya. Makanya berhati-hatilah Bapak Ibu dengan urusan tetangga, ya. Nah, dulu tetangganya merasa terganggu. Kenapa? Karena ranting pohon kurmanya masuk ke rumah tetangganya. Walhasil tetangganya ini kemudian melapor kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Namun Samura bin Jundub ini tidak mentaati apa yang diperintahkan oleh Nabi agar dahannya ini dipotong. Walhasil Nabi berkata, ya, terkait masalah ini, kenapa? Karena rantingnya masuk mengganggu orang lain sehingga menimbulkan kesulitan bagi orang lain. Maka Nabi mengatakan anta mudhar, ya, kamu ini menyusahkan orang lain. Thumma qala Rasul sallallahu alaihi wasallam lil ansari idhab fakhla nakhla. Ya, beliau katakan kepada tetangganya itu, pulanglah dan tebang ranting pohonnya Samurah, ya. Nah, kenapa? Karena dia memudaratkan orang lain. Makanya Bapak Ibu sebisa mungkin tahan diri kita dari memudaratkan orang lain. Jangan. Jadilah orang yang kasih manfaat, jangan kasih kesulitan buat orang lain, ya. Maka dari sini tuh kalau orang belajar tentang fikih darar ini, dia nggak akan menyulitkan orang lain di dalam hidup, ya. Karena nanti dari konsep ini itu tuh akan menjelaskan
substansi besar di dalam Islam. Ya. Kayak misalnya nanti dalam jual beli, ya, ada orang beli barang dari penjual, ya, lalu setelah dia beli, dia menemukan ada cacat atau aib pada barang tersebut, ya, untuk menghilangkan mudaratnya, maka dia minta khiyar, saya kembalikan, gak jadi beli. Kenapa? Kalau tidak nanti ada mudarat yang muncul. Betul? Maka nanti itu dari sini banyak hal yang kemudian kita bahas. Tapi pada pagi ini saya hanya fokus ke satu hal saja. Kita akan bahas kondisi-kondisi darurat yang bisa membuat seseorang itu kira-kira, ya, dia boleh melakukan sesuatu yang sebenarnya terlarang. Ya. Ad-darurah tubihul mahzurah. Darurat itu membolehkan seseorang melakukan sesuatu yang tadinya terlarang. Karena ini berawal dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya yang kira-kira boleh nggak kira-kira seseorang itu makan riba dalam situasi darurat, ya kan? Nah, pertanyaan kita pada saat itu, apa itu kondisi darurat? Jangan-jangan belum darurat tapi sudah kemudian mendaruratkan. Nah, ini kan yang sering terjadi di tengah masyarakat. Belum darurat sudah bilang darurat, sehingga dia melanggar apa yang kemudian dilarang. Contoh, ya. Khamar haram. Kalau misalnya sudah tidak ada lagi air sama sekali, dia lagi makan ketulangan, oke? Kemudian hampir tersedak. Tersedak ini kan bisa menyebabkan kematian, kan? Dicari air, nggak ketemu air, cuman ada khamar saja di hadapan dia. Ini darurat atau tidak? Darurat. Kalau sudah dirasa, wah, kalau saya nggak minum mati, nah, berarti boleh dia minum khamar tersebut? Boleh? Boleh. Tapi kalau baru sedikit nyangkut saja, nyangkutnya masih, ya, terus wah ini nggak minum mati saya, terus ada khamar dia minum, boleh? Kenapa? Belum darurat. Nah, makanya itu sebenarnya menentukan kita itu sudah darurat atau tidak itu penting, ya. Kenapa? Karena nanti dari kondisi-kondisi darurat kita dalam hidup, ada kondisi jika kemudian kita sudah kemudian berada di dalam kondisi-kondisi di mana mudaratnya ini besar. Di hadapan dia ada yang haram, dia dibolehkan untuk kemudian mengkonsumsi yang haram itu, asalkan dia dalam kondisi darurat. Maka fi'lul mahzurah itu kondisi dia boleh mengerjakan yang dilarang dalam keadaan berbahaya atau keadaan darurat, ya. Kita lihat definisi ulama. Imam Al-Jassas, ini ulama ahli tafsir, seperti yang kita bahas tadi, makna darurat, dia takut keselamatan dirinya. Dia takut keselamatan dirinya. Dia khawatir akan mati kalau tidak mengambil yang haram ini. Seperti contoh tadi, kan, makan tersedak, gak ada air sama sekali di hadapan dia, cuman ada khamar. Berarti dia khawatir keselamatan dirinya, ya. Sementara khamar ini haram, tapi karena darurat maka dia ambil, dia minum, ya. Tapi hanya sekedar menghilangkan saja, ya kan? Jangan sudah hilang, ya, sudah nggak tersedak, kok enak juga, tambah lagi dikit, ya. Nah, nanti kita lihat. Maka sesuatu disebut darurat jika itu mengancam jiwa seseorang. Darurat itu bisa dua, kata Imam Al-Qurtubi. Dipaksa orang zalim,
kondisi yang membuat dia betul-betul nggak bisa menghindari. Jadi dua, satu terpaksa, dua kondisi. Terpaksa ini dipaksa orang, misalnya orang yang zalim disuruh makan khinzir, kalau nggak dimakan dibunuh. Boleh makan? Kalau nggak dia makan dia dibunuh. Boleh dia makan? Boleh, karena dia dipaksa orang yang zalim. Jadi darurat bisa dua, bisa terpaksa, bisa kondisi. Bisa terpaksa, bisa kondisi. Ini kata Imam Qurtubi. Maka jika dia dipaksa dan dia harus menyelamatkan dirinya, dia harus mengkonsumsi sesuatu yang haram. Kalau tidak dikonsumsi maka keselamatan jiwanya ini terancam, maka kemudian dia boleh mengkonsumsi. Dua kondisi saya ulangi. Satu dipaksa, kedua kondisi yang betul-betul dia harus mengkonsumsi yang haram tersebut. Nah, kedua, tapi ada batasan-batasan di dalam kondisi darurat. Ya. Kata Wahbah Zuhaili dalam Nazariyat Ad-Daruriyah Asy-Syar'iyyah, satu, batasan darurat itu darurat yang mu'tabar. Mu'tabar di sini real, bukan berdasarkan prediksi, Pak. Nah, ini penting ya. Kalau kamu nggak minum ini nanti kamu bisa mati. Sementara orang yang bilang ini hanya prediksi saja. Ya, contoh waktu zaman corona yang pernah kita bahas, ya, banyak prediktif di sini. Misalnya khamar, ya kan? Yang membunuh corona itu alkohol. Maka Bapak Ibu harus mengkonsumsi khamar. Ini mu'tabar atau prediktif? Prediktif. Maka nggak ada yang bisa bilang, wah ini corona bahaya. Maka berdasarkan perkataan dia, saya harus minum khamar, walaupun khamar ini haram. Maka kita tuh nggak bisa menentukan kondisi darurat berdasarkan zan, prasangka. Ya, jadi banyak orang yang mendaruratkan diri itu berdasarkan prasangka sendiri. Ya, maka ini sangat berbahaya sekali. Ya. Jadi banyak sekali orang yang kemudian berdasarkan prasangkanya ya, melanggar sesuatu yang haram. Nah, ini bahaya sekali. Ya. Misalnya bisa atau darah ular. Ini kan banyak sekali prasangka atau prediksi ya, sehingga membuat orang melanggar sesuatu yang dilarang di dalam syariat. Antum lagi dalam perjalanan, ya. Kemudian nggak ada makanan sama sekali di jalan. Setelah dia jalan, di depan ada bangkai, ada bangkai. Ya. Saya nggak tahu nih di depan nanti ada makanan lagi atau tidak. Saya kelaparan, ya. Dan kelaparan ini bisa menyebabkan seseorang mati, ya kan? Apalagi dia musafir. Ya. Tapi dia laparnya ini ya, belum sampai tahap lapar yang membuat dia ini kalau nggak makan mati. Di depan dia ada bangkai. Prediksi dia di depan ini nggak ketemu lagi makanan. Pertanyaannya, boleh nggak dia makan bangkai? Nggak boleh. Kenapa? Prediksi. Kadang-kadang ketakutan dia ya, membuat dia ini, wah nanti di depan sudah nggak ada makanan gitu. Kalau saya nggak makan sekarang juga saya bisa mati ya. Maka darurat-darurat seperti ini masih prediksi ya.
Jangan kemudian prediksi berdasarkan prasangka ini membuat kita mudah kemudian untuk melanggar sesuatu yang terlarang. Dalam syariat boleh dilanggar asalkan darurat. Ustaz, saya makan riba karena darurat. Biasanya daruratnya karena prediksinya sendiri. Ada ketakutan-ketakutan dalam dirinya yang sebenarnya ini masih belum muktabar. Nah, itu batasan satu. Gak boleh berdasarkan prediksi, harus muktabar, real. Ya. Ada yang bilang, oh antum nih berdasarkan medis, ya, sudah dalam penelitian misalnya, antum memang harus apalah yang misalnya dia melakukan sesuatu yang kemudian dilanggar, misalnya muhakkak, ya, dia harus minum khamar, kalau enggak dia mati pada saat itu. Nah, ini bukan prediksi lagi. Ya. Kedua, harus kemudian mulji'ah. Mulji'ah ini terpaksa. Kalau yang awal tadi dipaksa. Nah sekarang kalau batasan itu dia dipaksa. Kalau dia tidak mengambil bagian yang haram, maka akan mengancam hidupnya. Ya. Contoh, ada orang utang riba dengan alasan darurat. Ya. Ketika ditanya, dia bilang saya sudah nggak ketemu lagi jalan. Ya. Maka ini pilihan terakhir. Pertanyaannya, apakah ini alasan yang tepat? Belum. Kenapa? Karena dia belum dalam posisi terancam. Dia masih bisa cari jalan yang lain. Kalau memang dia betul-betul sudah nggak mampu, nggak ada jalan keluar yang lain, maka dia jadi mustahik. Dia bisa terima zakat. Dia jadi tanggung jawab muslim yang lain. Tapi ini juga berkaitan nanti dengan zakat, ya. Nanti insya Allah kita bahas zakat. Ya. Maka nanti dalam kondisi-kondisi ini, ya, kita akan lihat. Satu tadi apa Bapak Ibu? Batasan pertama harus darurat mu'tabar atau yang real, bukan berdasarkan prasangka. Yang kedua, darurat itu harus betul-betul muljiah, ya. Kondisi yang betul-betul memang terpaksa. Dia memaksa kita harus kemudian melakukan itu. Ya. Nah, tidak ada cara menghindari musibah kecuali yang haram. Itu sudah tidak ada cara sama sekali. Ya. Kalau masih ada cara yang mubah, maka yang haram itu dihindari. Ya. Contoh, di tepi jalan ada bangkai. Bangkai ini haram. Di depan masih ada pohon pisang. Masih ada pohon pisang. Daun pisang boleh dimakan nggak? Boleh. Boleh kan? Batang pisang boleh dimakan? Boleh kan? Boleh kan? Boleh. Boleh kan? Sudah ada yang pernah coba di sini? Ada bangkai di sini, ya kan? Kalau ada yang halal, maka yang haram ini kemudian ya terlarang. Ada bangkai, tapi di depan masih ada pohon pisang misalnya. Pisangnya belum matang, masih mentah sekali. Maka yang bangkainya ini ada jadi haram. Kenapa? Ada pilihan yang mubah. Kira-kira seperti itu, ya. Selama kemudian masih ada pilihan yang mubah, maka dia tidak dalam kondisi darurat, ya kan? Misalnya ada bangkai, wah saya udah lapar, kalau nggak makan saya mati. Ada bangkai, ya. Tapi di depan ada sesuatu yang halal, ya. Maka kemudian sudah tidak lagi kondisinya darurat. Nah, yang selanjutnya, kondisi darurat tidak boleh sampai menyalahi prinsip dasar syariat. Prinsip dasar syariat itu ada di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 33. Itu prinsip dasar
darurat. Ya. Qul innama harrama rabbiya fawahisha ma zahara minha wa ma batana wal ithma wal baghy bighairi al-haqq wa an tusyriku billah ma lam yunazzil bihi sultanan wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar. Allah mengharamkan mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan mengharamkan mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Maka dikatakan hadhihi asya muharramat ala kulli syariah. Perkara ini dalam surat Al-A'raf 33 ini, perkara yang Allah sebutkan dalam hal ini tidak bisa jadi halal dalam kondisi apapun. Saya ulangi, perkara yang Allah sebutkan dalam ayat ini tidak bisa jadi halal dalam kondisi apapun. Jadi kondisi darurat apapun tidak bisa kemudian menghalalkan ini yang Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf. Kalau darurat yang lain masih kemudian dibolehkan dalam keadaan darurat, larangan khamar misalnya, riba misalnya, darurat maka masih boleh. Tapi yang Allah sebut dalam ayat ini dalam kondisi apapun tidak bisa dihalalkan. Ya, tadi apa saja? Zina, ya kan? Menyekutukan Allah, ya. Menzolimi orang lain, itu tidak bisa dalam kondisi apapun. Ya. Itu luar biasa sekali, itu tegas sekali. Ya. Nggak bisa. Contoh, ya. Dia berzina karena darurat. Ada orang kondisi darurat dia berzina? Enggak ada. Maka zina ini dalam kondisi apapun tidak bisa dihalalkan. Riba masih bisa dibolehkan dalam kondisi darurat. Zina tidak bisa dilakukan dalam kondisi apapun. Jelas Bapak Ibu ya? Menyekutukan Allah dalam kondisi apapun. Beda dengan riba, beda dengan khamar. Karena inti dari syariat itu termasuk dalam ayat larangan-larangan, ya. Larangan yang kemudian, ya. Misalnya Bapak Ibu ke tukang sihir, dukun, kenapa? Darurat, nggak bisa. Kenapa? Ini kondisi yang dalam keadaan apapun tidak akan bisa dihalalkan. Ya, maka itu batasannya. Gak bisa kemudian seseorang menjadikan perkara-perkara ini untuk dilanggar karena dia dalam kondisi darurat. Ya. Nah. Saya pikir mudah-mudahan gak terlalu berat bahasan kita pagi ini. Sebentar. Maka ini penting untuk kemudian kita bahas karena banyak orang yang misalnya contoh dia sakit ya, dia sakit datang ke tabib atau dokter ya. Misalnya dikatakan itu harus mengkonsumsi ular ya. Apakah ini boleh dilakukan karena alasan darurat ya, kalau batasan-batasan tadi ya. Dia mengkonsumsi yang haram padahal belum bisa dipastikan bahwasanya ini bisa mengobati, maka ini bukan darurat yang kemudian mu'tabar ya. Begitupun ada orang melamar pekerjaan ya, diminta memasukkan berkas misalnya,
Kemudian ada satu karyawan meminta suap, diterima katanya. Bolehkah dia memberikan suap karena menganggap kondisi ini darurat? Boleh? Kadang-kadang alasan yang dipakai dalam situasi-situasi ini agak-agak melenceng. Apakah tidak bekerja di situ kemudian nyawanya terancam? Kan urusannya mati dan hidup, begitu kan? Apakah nyawanya terancam? Saya rasa tidak sampai pada tingkatan mengancam nyawa seseorang sampai membuat dia kemudian menyuap. Masih banyak perkara yang lain yang kemudian menjadi pilihan. Seperti tadi kan, bangkai masih ada pohon pisang, masih ada sesuatu pilihan yang lain, ya kan? Atau misalnya dia ikut tender, ya. Jadi karena di situ kemudian banyak vendor yang masuk, ya. Kemudian ada anjuran, antum mendingan ngasih aja biar dapat tendernya. Dia pikir wah ini darurat ini, kalau saya nggak bayar saya nggak dapat tender. Sebenarnya ada pilihan lain, dia mengikuti proses sesuai dengan apa yang sudah distandarkan, prosesnya panjang dan lain-lain. Maka karena darurat, ya, saya langgar. Nah, ini juga darurat yang diada-adakan ini ya. Nah, maka di sini Bapak Ibu sekalian, Imam Az-Zarkashi, ya, beliau membagi kebutuhan manusia. Nanti dari sini kita akan lihat keadaan darurat dalam tingkatan yang mana seseorang itu boleh kemudian jika dia sampai pada situasi darurat dia boleh melanggar. Satu, dalam kebutuhan itu darurat, kalau tidak dia ambil dia mati, terpaksa yang diharapkan dia makan. Ini kondisi darurat. Dua, ada kondisi hajah. Hajah itu ada orang lapar. Jika dia tidak mengambil sesuatu yang dilarang, dia tidak sampai mati. Dia tidak sampai mati, hanya mungkin dia kesulitan. Ya. Jenis yang kedua ini, hajah ini, itu tidak sampai pada mengancam nyawa. Ya. Maka kemudian wahada la yubihul muharram. Dalam keadaan hajah ini dilarang mengambil yang haram. Darurah, hajah. Nah kadang-kadang kita ini ada di posisi tingkatan hajah tapi bersikap seolah-olah darurat. Kira-kira seperti itu. Ya. Ketiga, manfaat. Saya ulangi, darurah, hajah, manfaat. Manfaat itu contoh, siapa orang yang berada dalam kondisi manfaat? Kondisi manfaat ini orang yang punya beberapa pilihan. Ya. Contoh, ada nasi, ada roti, ya, ada daging, ada keju. Sehingga dalam situasi manfaat ini, dia tuh punya tingkatan pilihan yang sangat banyak ya. Dan kondisi dia tuh tidak dalam kondisi terdesak sama sekali. Ya, dan jauh dari darurat. Ya. Darurat pilihannya tidak ada sama sekali, hanya ada yang haram. Dia boleh mengambil jika dia terpaksa. Hajat, kondisi ini kondisi yang tidak diambil yang haram, tidak mati dia. Tiga, manfaat. Manfaat ini pilihannya banyak. Kalau sampai Bapak Ibu ada dalam kondisi manfaat ini, Bapak Ibu ambil yang dari yang haram, itu sudah terlarang sama sekali. Kenapa? Masih banyak pilihannya. Ada air putih, ada aqua, ada sirup, tapi yang dipilihnya khamar. Nah, itu sudah terlarang sekali. Kemudian ada azimah. Ini sudah dalam tingkatan perhiasan. Jadi ini sudah berlebih-lebihan sudah. Semuanya dia punya. Ya. Misalnya harta ada, ya. Artinya dia jauh dari darurat. Pilihannya banyak sekali. Maka
kondisi manfaat saja dilarang dari yang haram, apalagi azimah. Kemudian yang kelima, fudul. Fudul ini sudah berlebih-lebihan sudah. Fudul ini berlebih-lebihan. Jadi saya ulangi, darurat kondisi ini boleh jika kemudian dia memakan sesuatu yang tadinya terlarang. Hajat dia tidak sampai seperti darurat, ini juga sudah kemudian terlarang. Manfaat, azimah, kemudian yang ketiga azinah, yang kelima adalah fudul. Ya. Maka Bapak Ibu sekalian, dalam jami' asy-syara'i yang tadi kita sebutkan, menyekutukan Allah, kemudian berzina, ya kan? Kemudian menghilangkan nyawa orang lain, ya. Ini terlarang dalam kondisi apapun, dalam keadaan darurat, dalam kondisi apapun itu diharamkan, ya. Secara umum sesuatu yang Allah haramkan dalam kondisi darurat diperbolehkan, ya. Tapi hal-hal yang kemudian kita bahas saja, babi dalam suatu kondisi darurat dibolehkan asal darurat. Khamar dalam kondisi darurat itu dibolehkan, ya. Misalnya kondisi darurat, makan bangkai dalam kondisi darurat itu dibolehkan, ya. Tapi kemudian berzina, syirik, berbuat zalim kepada orang lain, saya mengambil hartanya, saya merampok, kenapa? Darurat, tidak diperbolehkan, ya kan? Tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena sudah Allah nyatakan secara tegas ini tidak boleh. Seperti khamar, menghilangkan yang tersedap, boleh. Khinzir, babi misalnya, lidaf'il majah, masyaqqah, babi menghilangkan lapar karena kalau tidak makan itu mati. Ini boleh. Haus, sudah parah sekali nggak ada minuman, kalau nggak minum mati, masih boleh, ya kan? Riba misalnya, nggak ada pilihan yang lain, ya kan? Kalau nggak dia lakukan maka kemudian muncul madarat, maka ini boleh, ya kan? Dalam kondisi darurat. Tapi kalau kemudian zina, antum nggak bisa menggunakan kondisi darurat apapun untuk melakukan, ya. Menyekutukan Allah, ya, seperti dukun misalnya, saya ke dukun karena darurat, nggak bisa. Membunuh orang lain, ya, menghilangkan nyawa orang lain dalam kondisi apapun tidak dibenarkan. Nah, saya izin, silakan Bapak Ibu diminum. Nah, sekarang 3 kaidah dalam melakukan yang haram. Jadi ada 3 kaidah, kata Imam Az-Zarkashi dalam Al-Mansur fil Qawaid. 1. Ad-daruratu tubihul mahzurah. Darurat membolehkan sesuatu yang haram, ya, itu diperbolehkan dalam syariat. Tidak ada beban dosa di sini kalau darurat, ya. Seperti yang tadi kita bahas, itu kaidah pertama. Minum khamar haram, berdosa. Dalam keadaan darurat dia tidak terbebani oleh dosa. Makan bangkai terlarang, tapi kalau darurat boleh dilakukan. Tidak terbebani oleh dosa jika darurat. Yang kedua, ad-darurah tuqaddaru fi qadariha. Mengambil yang haram karena darurat diperbolehkan sesuai dengan tingkatan darurat. Ya. Misalnya, kalau misalnya ada khinzir di hadapan dia, sudah tidak ada makanan, maka sesuai dengan tingkatan dia lapar, makan 2 suap saja sudah cukup. Jangan makan jadi 5 suap,
ya, dia tersedak, minum 1 teguk saja sudah hilang, jangan dihabiskan 1 botol. Kira-kira seperti itu, ya kan? Ada khinzir, lapar setengah mati, kalau nggak makan mati. Makan cukup menghilangkan saja. Jangan antum makan 1 suap, enak juga ini rupanya, lanjut sampai kenyang. Nggak boleh. Sesuai kadarnya saja, ya, sesuai kadarnya saja. Kalau dia sudah sampai pada tingkatan kedua, sudah bisa menghilangkan kesukaran, jangan naik ke level selanjutnya. Ya, kira-kira seperti itu Bapak Ibu sekalian. Contoh, misalnya seorang dokter yang mengoperasi wanita yang kemudian terbuka, harus dia lihat auratnya. Misalnya yang dioperasi betisnya, ya berarti dibuka hanya batas betisnya, jangan dibuka sampai pahanya. Kira-kira seperti itu. Paham Bapak Ibu? Yang dioperasi betisnya, berarti ya yang terlihat auratnya itu selama dia butuh untuk melihat operasi hanya sampai betis, jangan diangkat sampai kemudian terlihat aurat yang lain. Kira-kira seperti itu. Paham Bapak Ibu? Baik. Saya dari tadi ngomong sebenarnya agak-agak khawatir, banyak apa? Agak banyak nyamuk hari ini ya. Takut ketelan nyamuknya. Nah, ad-darurah tuqaddaru fi qadariha. Jadi dia berdasarkan kadarnya. Tidak boleh kemudian melebihi atau melampauinya. Kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kita lihat Bapak Ibu. Apakah kondisi darurat ketika orang mengambil yang haram kemudian itu diperbolehkan? Apakah dalam kondisi darurat seperti yang sudah muktabar, ya, jadi ini darurat yang betul-betul darurat, mengambil yang haram itu wajib atau mubah? Wajib atau mubah? Misalnya tadi yang kita bahas, dia dalam perjalanan ketemu bangkai, ya, ini sudah muktabar. Jika dia tidak makan bangkai maka dia bisa mati. Apa yang terjadi kalau ternyata dia tidak makan karena dia menahan dirinya? Ini haram, begitu kan? Saya tetap tidak akan makan. Akhirnya kemudian dia mati dalam keadaan lapar. Nah, kira-kira seperti itu. Apa hukumnya? Ya. Firman Allah melarang bunuh diri, ya, melarang sesuatu yang membahayakan dirinya, makanya hukumnya bunuh diri, ya, itu kemudian terlarang, ya. Maka kemudian, ya, di sini dikatakan oleh Imam Masruf, ya, jadi nanti ada perbedaan pandangan di kalangan ulama. Imam Masruf mengatakan, barang siapa yang terpaksa dalam kondisi darurat, dia sudah boleh mengambil yang haram dalam kondisi darurat. Dia menahan dirinya untuk tidak makan yang terlarang tersebut, padahal sudah darurat, kemudian dia mati, maka kata Imam Masruf, dia berdosa. Dakhalan nar, kata beliau. Ini pandangan beliau. Kalau dia sudah darurat, ada sesuatu yang kemudian tersedia walaupun haram, tetap dia tidak mau mengkonsumsi sampai dia mati, maka pandangan pertama termasuk Imam Makhruf di sini, ya, dia berdosa.
dia berdosa. Yang kedua, mengambil sesuatu yang haram dalam kondisi terpaksa. Dalam kondisi terpaksa. Kata Imam Syairazi, Imam Abu Yusuf ini muridnya Imam Abu Hanifah Bapak. Kemudian ada lagi Imam Hasan Al-Syaibani. Nah, nanti ini gurunya Imam Syafi'i. Menurut mereka, orang yang tidak mengambil rukhsah atau keringanan dalam keadaan darurat, maka dia tidak berdosa. Ini menurut pandangan kedua. Kalau yang pertama mengatakan berdosa, yang kedua mengatakan tidak berdosa. Ada suatu kisah, sahabat itu ditangkap oleh pasukan Romawi. Ditangkap pasukan Romawi. Dia dikasih makanan babi dan khamar. Tuh, ditawan sahabat. Setiap hari yang dikirim ke selnya babi dan khamar. 3 hari itu Abdullah ibn Huzaifah namanya. 3 hari beliau itu tidak makan, lapar sampai nggak mampu mengangkat kepalanya. Sampai nggak mampu mengangkat kepalanya itu beliau tetap nggak makan. Tetap nggak makan. Jadi memang pasukan Romawi itu sengaja Bapak, sengaja untuk ngasih khamar dan khinzir sebagai penghinaan kepada kaum muslimin. Sahabat yang ditawan ini 3 hari 3 malam itu nggak nyentuh sama sekali. Sampai dalam riwayat ini dia tuh tertunduk sampai ngangkat kepalanya tuh sudah nggak sanggup pada saat itu. Sampai kemudian orang Romawi itu akhirnya mengeluarkan sahabat ini dari penjara. Kemudian beliau ini mengatakan, Allah telah menghalalkan makanan ini dalam kondisi darurat. Namun aku, ini secara pribadi sahabat ini bilang, aku itu tidak ingin kalian merasa bangga karena saya telah meninggalkan larangan Islam. Nah, ini apa yang dilakukan Abdullah ibn Huzaifah ini menjaga muruah. Ini dalam rangka menjaga muruah. Jadi dia tuh nggak mau kemudian bangsa Romawi itu bangga karena dia telah melanggar larangan Allah. Ini menunjukkan kekuatan dia kepada orang-orang Romawi. Jadi orang Romawi itu jadi takut Bapak. Apakah semua kaum muslimin seperti ini? Ya kan? Sampai mereka tuh gentar, takut. Kalau semua kaum muslimin sekuat ini, wah kita dalam bahaya besar. 3 hari 3 malam dikasih khamar dan khinzir gak dimakan sama dia. Kata sahabat, walaupun aku dihalalkan oleh Allah untuk memakan ini dalam kondisi darurat. Ini Abdullah ibn Huzaifah sudah darurat atau belum Ibu? Sudah boleh dia makan? Sudah, tapi dia pengen nunjukin ke bangsa Romawi bahwa kita ini tidak mudah melanggar yang haram. Akhirnya bangsa Romawi jadi takut. Masya Allah. Zaman sekarang Pak, kagak ditawarin pun kadang-kadang yang lain udah makan. Ya maksudnya melanggar. Dulu dipaksa banget, itu nggak mau dia. Ya sekarang, Masya Allah. Berapa banyak kaum muslimin yang kemudian minum khamar zaman sekarang. Memang dari 2 pandangan ini jumhur ulama lebih yang pertama, bahwa jika Bapak Ibu dalam kondisi darurat, kalau tidak diambil yang haram maka Bapak Ibu mati. Maka ulama lebih kepada pandangan pertama, bahwa tidak diambil berdosa.
keringanan itu kita dapat rukhsah, kita dapat dispensasi dari Allah. Ketika diambil kita tidak dibebankan dosa. Nah, ini yang dialami oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal pada zaman Daulah Abbasiyah itu dipaksa mengatakan Al-Quran itu makhluk. Kalau enggak mengatakan Al-Quran itu makhluk, maka disiksa. Itu semua ulama terancam nyawanya. Akhirnya kemudian tersisa Imam Ahmad tetap menolak. Itu dicambuk sampai pingsan, siuman lagi dicambuk lagi sampai pingsan, sampai kemudian orang bertanya, kenapa Tuan Imam? Ini darurat. Kenapa tidak diucapkan apa yang kemudian diinginkan oleh mereka? Mengucapkan Al-Quran itu makhluk. Kata Imam Ahmad, kalau sampai saya mengatakan Al-Quran itu makhluk, maka tidak akan ada lagi ulama yang mengatakan Al-Quran itu bukan makhluk. Walaupun ada rukhsah, saya tidak mengambil rukhsah, tapi untuk menjaga akidah kaum muslimin. Karena waktu itu dipaksa mengatakan Al-Quran itu makhluk, tapi menolak. Jadi memang walaupun disiksa ada rukhsahnya, beliau bisa berpura-pura, tapi tidak diambil keringanannya. Kenapa? Untuk menjaga. Karena tinggal beliau. Ulama yang lain itu semuanya sudah kemudian disiksa. Memang ulama zaman dulu itu Masya Allah ya, betul-betul sabar dalam penderitaan walaupun ujian yang dialami luar biasa. Sama kayak Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu wafat dalam penjara Bapak Ibu. Ya, zamannya Abbasiyah, dari zaman Umayyah itu sudah ditawari diangkat jadi pejabat, tapi menolak. Menolak. Disiksa, dicambuk, dipenjara, keluar. Umayyah untuk ganti Abbasiyah, ditawari lagi jadi pejabat, ditolak lagi. Khalifahnya tersinggung, dicambuk, dipenjara sampai meninggal di penjara. Masya Allah, luar biasa ya. Menolak jadi pejabat, berakhir di penjara. Zaman sekarang kebalikan, rebutan jadi pejabat, berakhir juga di penjara. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah. Nah, jadi sebenarnya memang masalah darurat ini cukup panjang karena nanti ada kaidah-kaidahnya. Ya. Mungkin kapan-kapan kita bisa bahas kaidah-kaidahnya. Ya. Jadi Bapak Ibu lebih bisa mengaplikasikan kaidah-kaidah dari darurat ini di dalam kehidupan. Ya. Kaidahnya ini cukup panjang. Ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa membahas. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan.